Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama kita hormati prasada kecamatan sebelumnya yang hormati kepala SD Negeri Turungan itu 5. Betul 5 Ketua KKD beserta jajarannya Pak Bupati Kota Pak Samudin yang kami hormati dan Bapak Ibu semuanya guru PRI di Kecamatan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya bisa diberikan kepada sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya terus berkhidmat memberikan yang terbaik kepada anak didik kita dan menjadi tabungan infus dunia akhirat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dari hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan hari amal bakti Kementerian Agama yang ke-80. Kemarin hari Senin sudah dilaunching oleh Pak Kepala untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Di dalamnya adalah guru PAI. Nah, terkait dengan guru PAI ada beberapa hal. Yang pertama, lomba guru berprestasi untuk tahun ini kan tahun yang kedua. Dan pertama kemarin kan sudah dilaksanakan. Dan Bapak Ibu kan dulu ketika koordinasi 2 tahun sekali. Berarti tahun ini enggak. Tahun depan akan kita laksanakan guru berprestasi, tapi bentuknya berbeda. Kalau dulu bentuknya presentasi itu mengumpulkan terkait dengan portofolio dan sebagainya, dan itu silakan portofolio tetap dikembangkan Bapak Ibu, karena di Kementerian Agama juga ada anugerah guru prestasi PAI, guru PAI yang punya sebanyak-banyaknya karya. Itu hadiahnya sampai 15 juta. Itu silakan Bapak Ibu yang punya karya tulis yang banyak itu bisa dikumpulkan dan itu menjadi salah satu anugerah prestasi GPAI. Ini, nah kemudian untuk lomba kita Bapak Ibu terkait dengan yang dikembangkan dalam PAI Fair kemarin 2025 di Jakarta di Ancol. Kemarin kami mengikuti di sana mendampingi dari beberapa pengawas dan PAI. Yang pertama lomba konten kreatif. Nah, lomba konten kreatif namanya belum muncul dari Kota Semarang. Terus poster PAI. Jadi kalau PA itu kan dengan pengawasan, ini poster pengawasan. Kalau berkaitan dengan PAI, guru PAI berarti poster pembelajaran PAI. Ini juga namanya Kota Semarang juga belum muncul. Ini peluang yang sangat banyak dan beberapa cipta lagu. Karena guru PAI senang cipta lagu. Nah, kemarin latihan lagu rebana, guru rebana ya. Nah, nanti kalau bagus kan jadi pencipta lagu. Ya, nah silakan Bapak Ibu dieksplorkan menjadi karya panjenengan dan itu bisa dilombakan. Jadi ngirim hasil karya. Nanti yang terbaik kemarin memang ada yang kalau yang PAI cuma berapa nggak banyak tuh, berapa sekitar 60-an atau berapa. Yang guru PAI ya ada 200 atau 500 lah banyak juga. Nah, tapi nampaknya di Kota Semarang belum muncul. Nah ini kemarin kami koordinasi dengan pengawas Pasiat untuk ke depan kaitannya dengan lomba. Satu kayak lomba konten, kemudian poster, kemudian lagu, silakan Bapak Ibu. Dan tadi portofolio sebanyak-banyak karya kan sebenarnya. Nah itu menjadi untuk pelaksanaannya komunikasikan Pak Solihin selaku Wakil Ketua, komunikasikan dengan KKG dengan kota untuk melaksanakan lomba ini yang nanti endingnya adalah ketika penyerahan hadiah pada saat hub Kementerian Agama. Supaya biasanya kan November koyok lumbukan kabeh. Nah, akhirnya ada yang bisa melaksanakan bisa tidak.
Nah kalau didasarkan 1 tahun ini silakan mau dilaksanakan apa bulan Januari, apa bulan Juli, silakan panjenengan dikompetisikan yang elegan, yang di dalamnya adalah dari kita oleh kita untuk kita. Nanti Kementerian Agama akan memberikan tadi satu hadiahnya dan piagam ya, piagam sertifikat. Nah itu kalau lomba itu menurut saya tidak 2 tahun sekali, bisa setiap tahun karena kreasi-kreasi dari panjenengan semua. Nah kemudian untuk lomba yang non akademik, olahraga dan seni Bapak Ibu, PAI juga ada peluang untuk lagu 1 MTQ dan lagu Kementerian Agama. Monggo Bapak Ibu, ini peluang banyak menangnya. Karena yang di Kementerian Agama baik pengawas, pejabat, kasih, bidang-bidang itu dioplos. Pesertanya 12. Dioplos, aku koncone sopo gue ora ngerti. Iki baru kemarin muncul, saya termasuk grup 4. Lah kanca-kanca ana pengawas siji, ana sing bagian umum, ada yang bagian iki kemungkinan besar kumpulnya jarang. Gua akhirnya latihan pakai latihan online bareng atau mungkin dikasih YouTube gua nyanyi ngene. Tapi yang terjadi paling banter, ya maju kabeh, tapi nggawa tag. Kementerian Agama, kalau sing MTQ apa lagu MTQ kan? Harus MTQ. Nah, yang Batatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Itu lagunya itu. Nah itu kalau GPAI kan biasa kumpul bareng gini. Banyak kompaknya. Kecuali ketika tidak kompak. Nah kalau yang tadi kemungkinan benar besar nggak ada kompak. Betul lihat aja. Tapi kan untuk memeriahkan, jadi kan lomba yang kami lakukan itu adalah untuk tadi kebersamaan dan nyambung bersama. Tidak mesti menang. Nah, kalau PAI maju banyak menangnya. Tinggal kekompakannya dan mungkin keseriusan. Syukur apal. Nah, kemungkinan besar sing tadi yang koplosan nggak ada apal. Kemarin aja 3 grup padha nggawa iku teks kabeh. Wis nggawa teks baik-baik nggawa teks tetep kalah. Ya dikurangin tuh. Malah kemarin saya menilai, bener saya nilai juara sedikit, juara loro kita betul. Oh ngerti Pak, kalau tidak ternyata benar. Jadi sebenarnya saya juga bisa menilai walaupun dengan perasaan kita ini benar ya apik ya. Ternyata ya lagu kan sudah didengarkan walaupun si roto ngarang sedikit kan kita bisa menilainya, bisa dinikmati kan berarti sapi kan gitu. Ini Bapak Ibu yang pertama. Nah silakan Bapak Ibu dimanfaatkan. Itu kan tingkat kota. Di mana kan wong rolas. Nantinya mau tambah lagi Pak untuk PAI 2 grup rapopo, tapi sementara disiapkan satu grup. Boleh dari misalkan Pak ini SD KB rapopo. Di SMP bagus, di SMP SMA ya juga silakan. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati berkaitan dengan toleransi. Ini kan bulan Desember Bapak Ibu. Nanti ada kegiatan biasanya Natalan. Nah, ada kepala sekolah yang kadang itu makna toleransi itu digabungkan sampai pada terkait dengan ritual. Nah, anak-anak mungkin guru ikut Natalan bareng. Ini oleh nggak boleh Bapak Ibu. Ya, bolehnya adalah toleransi sesuai keagamaannya. Jadi kalau agama ritual itu agamanya masing-masing, tapi kita menghargai, silakan untuk dilaksanakan, tapi tidak bergabung di dalamnya. Kalau ada kepala sekolah yang karena ini sekolahan menyelenggarakan, kemudian gurunya melu Natalan baik Islam atau non Islam, dan ini tolong guru PAI dipahamkan dengan kepala sekolah terkait dengan toleransi umat beragama. Jangan mencampur adukan terkait dengan ritual spiritual PA. Silakan misalkan, Pak ini anak mau berbagi angpau atau berbagi jajan, nah ngewangi rapopo itu bukan ritual. Tapi ketika misalkan kok kegiatan ritualnya, nah itu Bapak Ibu jangan dicampur adukan. Ini tolong ketika di satu pendidikan ada kepala sekolah kemarin kami dapat laporan, gitu jadi tak pilih kepala sekolahnya. Nah nanti tolong panjenengan juga disampaikan. Ini adalah dari toleransi yang kita kembangkan, toleransi keberagaman, bukan mencampur adukan
ajaran agama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kami dari Kementerian Agama lebih awal alhamdulillah sudah meneruskan surat yang ditujukan kepada pengawas dan kemudian kami teruskan kepada guru PAI tentang donasi untuk korban banjir di Aceh, terus Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemarin alhamdulillah sudah banyak yang kumpul dan itu Bapak Ibu langsung dikirim ke Kanwil. Dari Kanwil memang targetnya Kanwil itu minimal 1 miliar. Ini kemarin sudah terkumpul itu 500 juta. Nah yang Kota Semarang belum masuk. Ini tolong nanti Bapak Ibu dikomunikasikan, disampaikan saat adanya berapa rupiah apa-apa, tapi transparan dan pertanggung jawabannya jelas. Kalau kami artinya lewat Kementerian Agama langsung disalurkan ke Kementerian Agama. Tanggal berapa terakhir itu? Nanti 12 ya. Nanti setelah itu langsung ke Kanwil dan kami dilaporkan secara total, kemudian dikirim ke sana. Memang target dari Kanwil itu minimal 1 miliar ya, karena lihat dari kebutuhan yang luar biasa di sana, dan ini menjadi partisipasi kita sekaligus Bapak Ibu ini juga menjadi ukuran, salah satu ukuran yang kemarin telah kita laksanakan terkait dengan kurikulum berbasis cinta kepada sesama. Bentuknya apa? Yaitu berdonasi itu. Nah, anak-anak kita seperti semacam apa? Bapak Ibu guru semacam apa? Silakan Bapak Ibu, tidak harus banyak ya alhamdulillah, tetapi bentuk sebagai empati peduli kita panjenengan curahkan. Kemarin ada yang sudah melakukan berdoa bersama, alhamdulillah. Tadi ada doa bersama. Setelah ini, tapi sudah Al-Fatihah. Oh iya, alhamdulillah. Itu ya kita doa bersama sekaligus juga silakan Bapak Ibu berdampak dalam konteks yang lebih luas lagi, mungkin juga donasi bersama-sama. Dan nanti bisa disalurkan dan itu misalkan Bapak Ibu disalurkan dari sini, misalkan disalurkan Pak ke KPD Kota, untuk tanda buktinya penyerahan sebagai pelaporan panjenengan telah menyerahkan hasil donasi sekecamatan. Nah panjenengan yang dari sekolahan ke KKG juga disampaikan ada laporannya, diserahkan berapa? 500.000, 100.000, 50.000, 1.000 diserahkan. Sehingga nanti kepada orang, anak, keluarga atau orang tua yang telah mungkin ada yang pakai pola dititipke wong tuane. Dititipke wong tuane ada donasi ini bisa gue balik. Oleh oke ternyata. Tapi kalau dari uangnya anak, ya anak kemampuan segitu. Tapi ya dari sisi empatinya sudah terbangun dengan pola yang bagus. Silakan Bapak Ibu dengan metode anak juga boleh, dengan anak membantu menggerakkan orang tua juga boleh. Begitu juga dari Bapak Ibu sendiri juga dipersilakan. Bapak Ibu yang akan hormati, selanjutnya yang terakhir tentang asesmen. Ini kan tes semester sudah selesai dan sudah mulai diolah ya. Ya Bapak Ibu, itu kan ada yang satu Bapak Ibu berbentuk tulis. Berbentuk tulis Bapak Ibu itu kan kayak panjenengan kan sangat wajib. Dan itu akan menjadi nilai yang masuk ke dalam nilai sumatif. Bapak Ibu di dalam instrumen yang terbaru terkait dengan asesmen yang berikutnya Bapak Ibu juga memasukkan asesmen yang bukan tulis. Misalkan praktek. Jadi itu ketika dilaksanakan oleh Bapak Ibu sebagai guru di satuan pendidikan nilainya tambah 1. Penilaian sumatif yang didasarkan yang dilakukan tidak hanya tulis. Bentuknya apa? Praktek. Bentuknya apa? Pak, gawe produk. Bentuknya apa Pak? Proyek. Proyek apa? Proyek kejujuran, gawe kantin kejujuran. Itu bisa Bapak Ibu. Dan itu nilai anak. Nanti Pak, nilainya cuma ini Pak, apa munculnya 1. Ya panjenengan akumulasi. Persentasenya terserah panjenengan. Ini yang proyek anak berapa persen, yang teorinya berapa persen, yang prakteknya berapa persen, silakan. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, dikembangkan juga penilaian non akademik. Non akademik kan padahal mesti kadang menemukan anak iki ditakoki ora ketemu dengan disuruh praktek ya kadang banyak ora urute. Ya, misalkan wudu kok si kakinya di situ selesai terus apa wajah dan lain sebagainya.
tapi semangatnya luar biasa. Ketika kokon guru tuh wus tuh. Terus dikejar bakti itu kabeh dirahati. Ngerti iya, ketika misalkan sholat jamaah nang kelas notone sing dhisik dhewe. Tapi ketika sholat ya salah dene. Itu Bapak Ibu namanya penilaian non akademik Bapak Ibu. Dan itu bisa menjadi penilaian anak. Namanya non akademik. Dan itu ketika dipergunakan oleh Bapak Ibu, itu sekolah juga dapat nilai lagi. Benar itu Bapak Ibu. Nah itu silakan Bapak Ibu. Kan mesti ono. Nah soalnya gini sekaligus untuk menjangkau. Ada anak yang misalnya tadi Bapak Ibu, kemampuannya rak cetok. Ditakoi misalkan anak tentang wudu, mau wudu itu apa? Wudu ya kemuto Pak. Saya tak dengan. Nah urut-urutannya pri, mau apa ya? Mau apa ya? Bapak wudu ya malah orang urut orang dan sebagainya. Tapi ketika besok wudu, bocah ki apa wis anu apa aire wis malah disiapke gekne, terus tempatnya jadi sok-sok luar biasa. Itu Bapak Ibu dia mengembangkan apa semangatnya. Atau mungkin Bapak Ibu ketika anak-anak sholat jamaah di kelas. Mana sekolahan yang jamaah di kelas mana? Sekolahan yang sholat jamaah di kelas. Mana? Nah, misalkan toh di Pedurungan Tengah ya. Iya. Dan itu Pak sudah diketahui oleh dinas kota. Bagus Pak. Oh bagus. Pak melihat. Malah sekarang dilihat kasih bantuan apa kayak bantuan peninggian. Pengurukan depan. Nah, saya itu bantuan kalau mau bantu lagi itu musola yang besar Pak. Tapi jadi kreatif Pak. Iya luar biasa. Dan itu Bapak Ibu ketika bocah tadi tuh, ketika ayo gelar cepet gelar gitu. Itu pada rampungnya ditutup meneh dan sebagainya. Tapi sholatnya udah benar. Yang pengajarannya benar, itu panjenengan bisa memasukkan nilai non akademik. Dan itu ketika dipergunakan oleh guru di dalam penilaian ini Bapak Ibu, itu sekolahan mendapatkan nilai poin berikutnya lagi. Ini Bapak Ibu, instrumen terbodoh itu merupakan jangkauan anak. Ternyata kompetensi anak itu perlu diakui tidak hanya kompetensi terkait dengan kemampuan berpikirnya saja. Kadang-kadang kita kan menggunakan tes, nanti bocah secara mudah kan mesti nilainya sedikit. Nah nanti Bapak Ibu ketika nilai sedikit, nah Bapak Ibu kan sekarang kan dituntut luar biasa. Kalau di sekolahan minimalnya berapa Pak? Jenengan Pak? Nilai. Nilai minimalnya berapa? KKTP ini berapa? 75. Orang mesti orang yang 75 toh? Ada yang 50 gitu. Nilai aslinya kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mencoba kembali. Ketika panjenengan mau Pak, ini mau kami biar 75 Pak. Lah priye? Ya bukan 50 terus disulap menjadi 75 enggak. Artinya apa? Ada prosesnya Bapak Ibu. Lah prosesnya apa? Dalam teori remedial dan sebagainya dan asesmen Bapak Ibu, panjang dilakukan learning dulu baru evaluasi. Yang terjadi kadang guru itu barang nilai rumus sudah ya soal meneh. Kerjakan terus 60 kayak wis malah kadang ketika sudah selesai sudah 75 urung dikoreksi 75. Karena sudah apa? Melakukan remedial. Bukan begitu Bapak Ibu. Itu enggak ada proses yang terputus. Dan melakukan gimana ketika anak itu Bapak Ibu 50. Nah, remedial itu nilai yang belum dikuasai. Wah, anak itu yang belum dikuasai adalah bab ini. Nah, ini kan pertanyaan ini kan kemarin kan Pak Guru menjelaskan kita diskusikan bab ini kan bahwa Allah itu bla 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 bla. Rupanya ini. Itu nang. Oh iya Pak ya, kok lali. Oh gitu. Dia paham toh? Udah, kasih soal. Tapi soal sing itu tadi yang belum bisa aja, Pak. Yang terjadi kadang kan enggak. Kita berikan soal malah podo. Keblondor. Lupa podo, Pak. Nambah gawean tuh, Pak. Itu guru sing ngono-ngono. Kalau Pedurungan enggak ada sama Ing sawah. enggak ada. Luar biasa semuanya, Pak. Luar biasa semua. Soalnya pun tak lho Pak kok soalnya kok Pak tambah gawean to Pak. Jadi kok tambah gawean. Nah iki Bapak Ibu ketika panjenengan kok mau menggunakan soal sing yang dibunderi aja yang tidak bisa. Pak, lah makan Bapak Ibu sebenarnya kalau dulu kan guru-guru yang dulu telaten itu dulu ya. Mungkin yang sekarang juga insya Allah masih banyak yang telaten. Membuat soal kan kadang ada soal 1, soal 2 kan yang cadangan Bapak Ibu. Maksudnya ya itu yang cadangan ketika anak bab 1 tadi kalau belum bisa ambilkan soal yang cadangan kan beda tetapi pertanyaan Pak sama. Misalkan tentang rukun iman. Nah, anak pas rukun iman yang pertama Raisa jawab.
Mana kan salah rukun iman yang pertama apa nang? Kan pada Allah atau nang? Iya. Lah panjenengan kan kemudian kayak soal rukun iman yang pertama. Bocah langsung jalan pada Allah toh, Pak. Lah, Bapak Ibu, rukun iman kan ada 5. Lah, cadangannya kan rukun iman yang kedua diberikan pada anak yang sudah dijelaskan itu ada berapa orang? 1 2 3 4 5 toh? Ada 5. Ini pertanyaan apa? Rukun iman yang pertama apa nang? Pada Allah. Sudah paham toh rukun iman ada berapa? 5. Sudah. Bapak Ibu diberikan soal. Tapi orang podo yang mau sing soal pertama. Kalau panjenengan menggunakan soal yang pertama itu namanya kebocoran. Itu Bapak Ibu. Pak kalau panjenengan kok Pak malah bocor ya biasa tuh Pak ngomong ini dan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu dalam konteks yang lebih besar panjenengan itu menyiapkan generasinya bocor-bocor itu. Loh iya, karena prosesnya dari prosesnya kebocor-bocoran itu Bapak Ibu. Ini dalam konteks yang lebih besar Bapak Ibu. Jadi panjenengan itu ya itu semuanya labet di panjenengan punya andil. Nah kalau saya waktu di SMA 3, kami siapkan memang. Siapkan untuk soal cadangan, bukan kemudian soal cadangan untuk dicadangkan terus enggak. Dipergunakan ketika ada anak satu belum ulangan. Soalnya ada Pak, soal pinter Pak. Soal ulangan orang mangkat. Kalian ngerti? Guru ini soalnya podo. Ketika orang mangkat, dia kan susulan. Takok konsen soal apa iki. Nilainya wakil banget, Pak. Nah, guru itu kan guru kan. Jadi anak kan guru kan punya tanggung jawab mengerti karakteristik anak. Ternyata anak pun ngerti karakteristiknya guru. Soalnya podo. Sehingga apalagi mohon maaf di SMA 3 waktu itu nilai itu ujug-ujugan apalagi nilai sekolah SBI, Pak. Nilai itu menjadi kayak orang itu di prestis yang luar biasa dan itu untuk keperguruan tingginya. Jadi akhirnya apa? Pingin nilai tertinggi karena apa nanti ketika nilai tertinggi masuk perguruan tinggi landing. Apalagi menjadi rujukan. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati sehingga ketika semacam itu dia siapkan ulangan yang berbeda. Jadi ketika anak kau susulan silakan susul sampai papa beda soal ini dengan ini. Nah ini sekaligus menjaga ini tadi Bapak Ibu ternyata ada anak yang kemampuan bidang ini belum selesai dan belum tuntas maka diberikan soal yang tipenya tingkatannya sama tapi materinya atau kontennya berbeda. Ngukurnya podo Pak. Tujuan apa? Menentukan rukun iman. Nah tadi yang pertama rukun iman pertama, yang kedua yang berikutnya rukun iman yang kedua. Nah itu Bapak Ibu sehingga untuk mengukur kemampuan anak didik kita. Soalnya kalau yang terjadi Bapak Ibu misalkan soalnya podo, takut koncone mohon maaf ada yang pintar ngapalke dan sekarang apalagi sekarang soal pertama diklek foto foto itu akhirnya anak-anak kedelok apa A B C D itu bisa terjadi. Lo ngerjain kok cepet banget. Ternyata dia ngapalke A B C. Kemampuan anak tidak terkembang. Atau mungkin tadi Bapak Ibu ketika panjenengan remedial kayak soal meneh takok si mau sing ini satu sopo kancane apa A B C D dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu anak kayak soal jegat wis langsung lho kalau menit tok. Nah, tinggal A B C D langsung tok Pak. Ini oke dan sebagainya. Nah, ini Bapak yang kami hormati, hal semacam ini kami juga merasakan waktu ketika di PGA, Pak. Nah, itu tadi, aku ngerti guru ini ulangan nangkon kelas ngono ki padha dengan kelas iki. Nah, satu saya di pondok pesantren. Sing wis ulangan sapa? Nggonku, soalé apa? Iki terus iki. Ya apalke, Pak. Iso soalé 100, Pak. Kan ngerti soalnya ngon kelas A, kelas B padha. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, lah kita kan pengalaman semacam itu ternyata perlu kita latih dan dalam rangka untuk meningkatkan mutu anak didik kita. Ini yang terkait dengan asesmen yang mungkin Bapak Ibu dikembangkan dengan pola tadi di remedial dan sebagainya silakan dengan pola-pola yang ada prosesnya. Ada prosesnya. Ketika anak panjenengan kan 75, ya Allah Pak 75, tak kasih tak jelaske. Tadi berapa 50 kemudian tak kasih soal. Jadi berapa? 55, Pak. Terus piye, Pak? Meneh, Pak. Loh iya Bapak Ibu. Karena konsekuensi 75 aku mau. Konsekuensi. Nah kalau Bapak Ibu, Pak gampang Pak apa? 75 sudah saya kasih 2 kali sih. Sudah 2 kali pada 70 50 jadi 55 tak kasih meneh 60. Lah 75 sih suwi to Pak gitu. Nah, tak ganti 75 Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan guru kan sekti. Mau rasa diajari 75 jadi yo. Tapi kan bukan itu. Prosesnya anak itu maksudnya.
Jadi dia akan menerima ketika nilai yang dia lakukan Bapak Ibu, ya Allah aku dirimu ping 10 Pak Guru. Nanti besok ke depan Bapak Ibu, dia akan aku jadi nilai agama 75. Ya Allah prosesnya. Wah, Bapak Ibu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Itu kami pernah menangi Bapak Ibu. Ketika ada seorang anak, waktu dulu zaman dulu kan dipisahkan sikap, keterampilan dan pengetahuan. Pernah tuh Bapak Ibu? Ya. Dan pernah juga terjadi Pak kalau nilai segini nanti bisa juga Pak di kelas berikutnya diperbaiki boleh bisa Pak. Ini pernah terjadi Bapak Ibu. Pengetahuannya bocah ada patut cepat menguasai. Tapi keterampilan tapi akhlaknya bagus. Keterampilannya 75, akhlak 80, tapi pengetahuannya sulit gak. Sampai orang tua itu loh anakku emangnya orang beragama loh. Maksudnya gimana? Wong biasa sholat dan sebagainya, tapi kan ini kan swida. Tapi tak jelaskan malah. Nilai swida itu proses remedial 2 kali Pak. Loh iso, dari mana datanya? Ini tanggal ini menaik 5/5, berikutnya lagi naik 5. Nah, terus nanti minggu berikutnya akan ini Pak. Tapi karena ini harus dikumpulkan ya sesuai dengan didapatkan itu. Ketika orang tua tahu, oh ternyata guru ini memproses begitu jelinya, orang tua senang luar biasa. Itu Bapak Ibu. Jadi proses itulah yang menjadi sebuah makna bagi anak-anak ketika dia dalam pengawalan panjenengan dengan perolah tahapan-tahapan yang sesuai dengan esensi-esensi prinsip-prinsip pendidikan juga penilaian. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, mari anak-anak kita baik yang mau lulus, kemudian yang dari kelas 5 ke kelas 6, kelas 4 ke kelas 5 dan sebagainya. Bapak Ibu, misalkan Pak ini praktek anak-anak kelas iki harus bisa iki, silakan Bapak Ibu dikembangkan. Dan itu menjadi nilai plus bagi anak-anak di satuan pendidikan tersebut dan sekaligus nanti akan membekali anak-anak yang lebih real lagi. Itu Bapak Ibu tolong untuk bisa dikembangkan bersama-sama dan nanti ketika anak-anak itu sudah melakukannya misalkan remedial Bapak Ibu, remedial kan ada pola remedial individual. Itu ketika berapa persen, 25% ke bawah. Itu Bapak Ibu dengan pola remedial individual. Kalau remedial klasikal Bapak Ibu, oh ini Pak dibarengke Pak. Misalnya 50%-an. Itu Bapak Ibu dengan klasikal dijelaskan meneh bareng-bareng. Tapi yang belum jelas, ya belum ini aja yang belum dikuasai anak-anak. Tetapi ketika yang remedial kok 75% ke atas itu bukan ini Bapak Ibu pembelajaran klasikal, itu namanya pembelajaran ulang. Nah, ini pembelajaran ulang itu kebanyakan adalah bunyi. Dan kalau pembelajaran ulang bukan soal angel-angel bocah, buat aku pinter Pak bocah harus jawab kabeh, bukan itu. Ya, ini pertanda pembelajarannya perlu diulang. Nah, ini Bapak Ibu ketika hal semacam itu panjenengan ketemukan, itu bisa panjenengan lakukan dengan prinsip yang ada yang paling akhir di sekolah. Sementara di dinas itu kan mengembangkan e-rapot. Dan e-rapot itu nampaknya belum ada menu untuk anak berkebutuhan khusus. Sehingga dengan capaian 75 anak berkebutuhan khusus itu belum ada tempatnya. Nah, ini kemarin akan kami sampaikan juga kepada sekretaris dinas. Dulu sudah kami sampaikan kepada sekretaris dinas Pak Irwan, nampaknya belum ditindaklanjuti. Karena yang terjadi adalah ketika anak itu berkebutuhan khusus diregulerkan, sehingga yang repot ya gurune, bocah laporan anak pun tidak laporannya sebenarnya. Yang bocah urung iso maca, nang kono wis mampu bla 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 sesuai dengan nilai 75. Dan anak mesti nilainya paling sedikit sendiri. Yang penting bisa lulus, bisa naik kan gitu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu bukan laporan yang sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita perjuangan bersama-sama. Nanti insya Allah kami sampaikan kepada sekretaris dinas ada menu khusus anak berkebutuhan khusus karena sekolahan itu diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus. Cuma ternyata perlu juga butuh pelatihannya, juga butuh tadi layanan secara khusus. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari kebutuhan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.